Film dimulai dengan seorang pria bernama Goreng yang terbangun di sebuah penjara dan melihat sesama tahanan yang merupakan seorang kakak bernama Trimagasi. Tapi penjara mereka bukanlah penjara yang biasa, melainkan penjara yang sangat tinggi, berbentuk vertikal, dan mempunyai lubang di tengah di setiap lantainya, sehingga orang bisa habis hidupnya jika terjatuh melalui lubang itu. Goreng dan Trimagasi sendiri berada di lantai 48 dan karena Goreng baru tiba di penjara ini, dia diberitahu sedikit tentang penjara ini sama Trimagasi yang udah berbulan-bulan menjadi tahanan, terutama soal makanan. Dia memberitahu makanan akan datang dengan ditaruh di sebuah meja yang melayang atau sebutannya platform. Dan meja melayang itu akan bergerak dari lantai paling atas sampai ke lantai paling bawah setiap hari. Selain ada makanan, para tahanan juga bisa meminum air dari keran yang tersedia di masing-masing sel penjara. Jadi, mereka akan tetap terhidrasi. Setiap lantai ada 2 tahanan, dan karena meja melayang itu datang dari atas, para tahanan yang berada di lantai 1, 2, 3, dan seterusnya akan berkesempatan untuk memakan makanannya duluan. Jadi yang akan dimakan Goreng dan Trimagasi adalah sisa-sisa makanan dari para tahanan di atas mereka. Belum lagi ada batas waktu 2 menit yang diberikan ke para tahanan untuk memakan makanannya, yang membuat Trimagasi dan para tahanan di bawahnya menjadi kesal selama ini. Tapi dia berpikir jika dia dan masih Goreng berada di lantai 50 ke atas, mereka kemungkinan besar akan terus mendapatkan makanan yang masih cukup porsinya. Oleh karena itu, Trimagasi menyarankan untuk makan sebanyak mungkin sebelum batas waktunya habis nantinya. Jika para tahanan udah melewati waktu selama sebulan berada di lantai ini, mereka akan dipindahkan ke lantai lainnya secara acak. Oleh karena itu, para tahanan akan terus mengikuti cara main penjara ini sampai dinyatakan bebas. Setelah itu, Goreng mencoba berkomunikasi dengan para tahanan di atas dan di bawah. Namun Trimagasi memberitahu kalau para tahanan yang lain gak akan mau berkomunikasi karena dalam pikiran mereka yang penting mereka bisa makan dan bisa bebas. Gak lama setelah itu, lampu merah di lantai mereka berubah menjadi lampu hijau yang menjadi pertanda kalau meja melayang akan datang ke lantai mereka. Dan akhirnya Trimagasi pun langsung makan-makan. Ini membuat Goreng merasa jijik melihat sisa makanan yang udah sempat dimakan sama para tahanan lain, dan membuat dia menjadi ragu untuk makan. Jadinya dia cuma mengambil sebiji buah aja untuk dia makan nanti. Begitu waktu makan mereka udah habis, Trimagasi langsung membuang botol minuman ke bawah dan bersikap kurang ajar. Ini membuat Goreng menjadi heran dengan tingkah laku Trimagasi yang menyebalkan. Menduga dia yang menjadi dendam akan perbuatan-perbuatan buruk yang dia alami sebelumnya. Gak lama setelah itu, Goreng merasakan sel penjara ini yang menjadi panas. Yang diberitahu Trimagasi kalau itu gara-gara Goreng yang menyimpan buah apel sebelumnya. Sehingga suhu sel penjara akan terus naik atau bisa turun terus tanpa batas. Jadi Goreng harus membuang apel itu untuk menghentikannya. Ini dikarenakan para tahanan gak boleh menyimpan makanan mereka yang diambil dari meja melayang. Oleh karena itu mereka harus memakan ketika meja melayangnya udah datang. Dan akhirnya Goreng pun mau gak mau harus membuang apel itu. Beberapa waktu kemudian, Goreng teringat dengan sebuah novel yang dia bawa dari luar penjara. Di mana waktu itu, sebelum dia masuk ke penjara, dia adalah seorang mahasiswa yang berkeinginan sendiri untuk masuk ke penjara ini. Masa tahanan yang dijalani Goreng adalah 6 bulan. Dan sebagai gantinya, setelah dia bebas nanti, dia akan diberi kelulusan dari tempat kuliahnya belum berhasil dia capai. Selain itu dia diperbolehkan untuk membawa barang favorit apapun selama di penjara. Jadi Goreng memutuskan untuk membawa sebuah novel yang belum dia baca. Di malam harinya, ketika mau tidur, Goreng mendengar suara angin kencang dari bawah. Oleh karena itu dia mendekati lubang. Dan tiba-tiba datang meja melayang itu yang naik dengan kecepatan tinggi. Jadi Goreng akan berhati-hati dengan itu supaya anggota tubuhnya nggak putus. Esok harinya, Goreng masih belum mau untuk makan. Sementara Trimagasi masih bernafsu makan untuk memakan sisa makanan. Melihat dia yang udah lama menjadi tahanan, Goreng bertanya kenapa Trimagasi bisa masuk ke penjara ini.
Oleh karena itu dia mengungkapkan kalau dia menjalani masa tahanan selama 1 tahun di penjara ini setelah dia nggak sengaja menghabisi hidup seseorang. Dia menjadi bingung pada saat itu. Apakah kematian orang itu adalah salahnya sendiri dan berharap orang itu nggak ada di sana. Tapi pada akhirnya dia diberi pilihan antara masuk rumah sakit jiwa atau penjara vertikal dan akhirnya dia pun memilih penjara vertikal dalam masa tahanan selama 1 tahun. Mereka kemudian membicarakan tentang lantai penjara yang diduga Trimagasi kalau ada 100-an lantai di penjara vertikal ini karena dia pernah berada di lantai 132 ini. Dipikir Goreng kalau para tahanan yang gak kebagian makanan bisa hidupnya dalam waktu sebulan dan bisa celaka jika dapat 2 lantai rendah berturut-turut. Jadi dia berkeinginan mau menyuruh para tahanan lain untuk membagikan makanan secara adil. Namun Trimagasi mengingatkan kalau para tahanan lain itu gak akan peduli. Melihat Goreng yang terus gagal membujuk para tahanan membuat Trimagasi menjadi marah. Oleh karena itu dia membuka celana dan akhirnya dia pun mengeluarkan cairannya ke arah kedua tahanan di bawah. Esok harinya, Goreng mulai memakan sisa makanan yang ada di meja. Dan setelah selesai makan-makan, dia melihat Trimagasi yang ternyata mempunyai pisau yang dia bawa dari luar penjara. Tiba-tiba, ada seorang tahanan dari atas yang jatuh ke bawah. Dan diduga Trimagasi kalau orang itu udah mengalami stres setelah minum-minum. Sehingga Goreng menjadi marah dengan para tahanan lain yang udah gak peduli dengan sesamanya. Trimagasi lalu memberitahu kalau tahanan yang habis hidupnya akan diisi dengan tahanan yang baru. Yang membuat Goreng teringat kalau Trimagasi pernah berada di lantai 132. Jadi Goreng bertanya kemana teman satu sel sebelumnya. Ini nggak dijawab Trimagasi. Sehingga Goreng menduga kalau Trimagasi dan tahanan sebelumnya nggak dapat makanan di lantai 132. Tapi anehnya Trimagasi kelihatan nggak kelaparan ketika dia dan Goreng bertemu untuk pertama kalinya. Ini nggak terlalu dipedulikan Trimagasi dan masih berbaik hati untuk mengajak Goreng makan-makan ketika makanannya udah datang. Bersamaan dengan seorang wanita misterius yang duduk di meja yang bernama Miharu. Tapi Trimagasi menyarankan Goreng untuk jangan mempedulikan Miharu karena dia lagi mencari anaknya di penjara vertikal ini. Dan setiap bulan, dia terus pergi untuk mencari dan mencari. Trimagasi menambahkan kalau sebelum Miharu turun, dia menghabisi teman satu selnya dulu. Supaya meningkatkan peluang untuk bisa bersama anaknya di bulan depan. Alhasil Goreng berniat mau menolong Miharu. Namun dia menolak bantuannya sebelum dia kembali turun ke lantai selanjutnya. Gak lama setelah itu, dia langsung mau dimacemin sama para tahanan di bawah. Yang membuat Goreng mau menolong Miharu, tapi menjadi ragu untuk loncat ke bawah ketika mengetahui tingginya sekitar 6 meter. Namun ternyata Miharu bisa membalas tindakan para tahanan dan akhirnya mereka pun habis sama Miharu dengan benda tajam. Setelah cukup mengetahui tentang isi penjara vertikal ini, Goreng kembali menjalani masa tahanannya seperti biasa. Dan seiring berjalannya waktu, hubungan dia dan Trimagasi menjadi lebih dekat. Suatu hari ketika jam tidur, mereka mulai mencium bau gas di lantai ini. Jadi Trimagasi memberitahu kalau gas itu selalu datang setiap bulan yang bisa bikin mereka tertidur dalam waktu yang cepat. Dan besok mereka akan bangun di lantai yang berbeda. Trimagasi mengaku kalau dia tinggal 2 bulan lagi untuk bisa bebas. Dan dia juga mengaku kalau dia menyukai karakter Goreng yang baik hati. Ini membuat Goreng merasa senang. Tapi kesenangan itu harus segera sirna di esok hari. Ketika dia menyadari tubuhnya terikat seperti diranjang yang ternyata dilakukan sama Trimagasi. Ketika Goreng lagi tidur dengan nyenyak sekali. Ini dikarenakan mereka yang berpindah ke lantai yang sangat rendah, yaitu lantai 171 sebagai pertanda buruk kalau mereka nggak akan mendapatkan sisa makanan dari atas. Ini baru diketahui Goreng. Maka dari itu Trimagasi bergegas mengikat tubuhnya Goreng supaya Trimagasi bisa memakan tubuhnya Goreng yang masih muda dan lebih kuat daripada dirinya sendiri. Trimagasi beralasan kalau kelaparan bisa membuat orang menjadi gila. Jadi dalam kasus seperti ini, pilihannya antara cuma makan atau dimakan. Alhasil Goreng menjadi teriak-teriak.
Begitu juga para tahanan lainnya yang menyadari kalau mereka tiba di lantai yang sangat buruk. Sehingga mereka merasa nggak tahan dengan penjara ini. Dan akhirnya mereka pun melakukan hal yang nggak terpikirkan. Begitu meja melayangnya tiba di lantai goreng dan terima kasih. Mereka melihat semua makanan yang beneran udah pada gak ada. Bahkan tulang pun juga gak ada. Yang membuat niat terima kasih menjadi lebih kuat untuk memakan goreng. Dia mencoba untuk meyakinkan terima kasih kalau mereka bisa hidup dengan air. Yang dipikir dia kalau mungkin goreng bisa. Tapi dia sendiri udah tua. Jadi dia harus fokus untuk keluar dalam 2 bulan. Itu pun jika misalkan mereka nggak berpindah ke lantai yang lebih bawah lagi. Namun terima kasih nggak akan langsung memakan goreng. Karena terima kasih mau menyimpan dagingnya untuk dimakan ketika dia udah benar-benar sangat lapar. Oleh karena itu dia menunggu waktu 8 hari sebelum dia mulai makan-makan. Dalam waktu 8 hari itu, goreng udah berusaha untuk kabur. Namun pada akhirnya, dia susah untuk terbebas dari ikatan di ranjang. Akhirnya tiba saatnya untuk terima kasih memakan goreng. Dimulai dengan memotong di bagian pahanya. Begitu dia berhasil mendapatkan daging, ada seseorang memukul kepalanya. Yang ternyata itu adalah Miharu. Dia langsung mengambil pisaunya terima kasih yang terjatuh, lalu membebaskan goreng dan mengasih pisau itu untuk dia bisa membalaskan dendam. Jadi begitu dia terbebas, dia langsung merangkak ke arah terima kasih yang tergeletak, lalu menusuknya beberapa kali dan akhirnya dia pun habis. Setelah goreng terbangun dari pingsannya, dia melihat Miharu yang lagi asyik memakan terima kasih dan kashikannya. Dia bagikan juga ke goreng dengan memberikan potongan daging kecil. Setelah kondisi goreng udah baikan, Miharu melanjutkan perjalanan untuk mencari anaknya. Sementara goreng terus memakan terima kasih sambil menunggu waktunya untuk pindah. Sampai di suatu hari, dia mengalami halusinasi dengan kemunculan terima kasih. Di pandangannya, goreng menyadari kalau terima kasih itu udah nggak nyata. Tapi dia nggak terlalu memikirkan hal itu. Karena yang penting, dia sekarang udah berada di tubuhnya goreng dan nggak akan pernah pergi. Ketika mereka terus berbicara, goreng mencium bau gas yang mulai dia rasakan. Jadi setelah dia tertidur, dia pun terbangun di lantai yang cukup bagus kali ini, yaitu lantai 33, di mana dia berpasangan dengan seorang tahanan wanita bernama Imoguiri bersama dengan doginya. Ketika terus melihat Imoguiri, goreng menjadi teringat kalau Imoguiri adalah salah satu petugas penjara yang pernah menginterview goreng sebelum dia masuk ke dalam penjara. Waktu itu, dia diberitahu tentang peraturan-peraturan sampai dalam penjara vertikal dan ditanya tentang makanan-makanan favorit agar nanti ditambahkan ke dalam menu. Tapi dia belum mengetahui kalau penjara vertikal bisa sekejam ini. Sekarang goreng udah mengetahui pahit manisnya di dalam penjara ini. Jadi dia meminta Imoguiri untuk mengeluarkannya. Yang dijawab dia kalau dia nggak bisa melakukan itu karena dia udah dianggap sebagai tahanan. Namun ini bukan hukuman dari pihak penjara, melainkan dari keinginan dia sendiri karena suatu hal pribadi. Karena Imoguiri adalah mantan petugas penjara. Goreng bertanya, berapa sebenarnya lantai yang ada di penjara ini? Yang dijawab Imoguiri, kalau lantainya ada 200. Goreng memberitahu kalau pasokan makanannya nggak cukup 200 lantai. Tapi Imoguiri berpikir jika semua orang makan sesuai kebutuhan, pasokan makanan yang diberikan seharusnya bisa sampai ke lantai yang paling bawah. Tiba saatnya untuk mereka makan-makan. Namun Imoguiri cuma mengambil beberapa aja dan meminta goreng untuk melakukan hal yang sama juga. Ini membuat dia teringat tentang anaknya, Miharu yang pasti lagi kelaparan. Tapi setahu Imoguiri, orang berusia di bawah 16 tahun gak dimasukkan ke penjara ini. Karena dia merasa pengelola penjara udah sangat teliti. Begitu waktu makan mereka selesai, Imoguiri meminta kedua tahanan di bawah untuk mengambil makanan secukupnya aja. Supaya para tahanan yang lain bisa mendapatkan makanannya juga. Ini tentu aja gak didengar kedua tahanan karena mereka nyaris gak bisa keluar hidup-hidup. Namun Imoguiri gak menyerah di hari itu dengan terus memohon ke kedua tahanan untuk jangan rakus. Di esok harinya, dan di esok harinya lagi. Merasa gak tahan dengan keegoisan kedua tahanan di bawah, goreng pun
emosi dengan mengancam akan mengotori makanannya setiap hari jika misalkan mereka nggak bisa bekerja sama. Suatu hari, Goreng dan Imogwiri menemukan Miharu yang tergeletak di meja melayang. Dan ternyata dia mengalami luka-luka gara-gara tahanan di atas ketika dia mau pergi mencari anaknya. Jadi Goreng dan Imogwiri menolong Miharu sampai mereka menyadari kalau sel penjara mereka mulai dingin. Yang ternyata itu gara-gara doggenya Imogwiri yang mengambil makanan dari meja melayang. Oleh karena itu, Goreng cepat-cepat mengambil makanan itu dan membuangnya. Ketika semuanya tertidur, Miharu tiba-tiba bangun sambil menatap ke doginya, Imogwiri, dan beberapa waktu kemudian, Imogwiri menjadi marah-marah ke Miharu yang udah melakukan sesuatu kejam ternyata. Dia udah menghabisi hidup doginya Imogwiri untuk dimakan, yang membuat dia merasa gak terima sama apa yang udah dilakukan Miharu. Tapi Goreng berpikir, alasan Miharu melakukan itu adalah supaya dia bisa tetap bertahan hidup dan bisa tetap mencari anaknya yang menghilang. Ini baru diketahui Imogwiri kalau Miharu itu mempunyai anak. Karena setahu Imogwiri, Miharu itu datang sendirian yang berkeinginan sendiri untuk menjadi tahanan, sama seperti Goreng. Alhasil Imogwiri merasa bersalah karena sebelumnya dia nggak dikasih tahu sama pengelola tentang situasi dan kondisi penjara vertikal ini yang sebenarnya jadinya. Tanpa sadar dia udah mengirim orang ke neraka selama ini. Agar Goreng bisa lebih percaya, Imogwiri mengungkapkan kalau dia udah melawan kanker selama 3 tahun. Dan pada saat dia sadar kalau dia udah kalah berjuang untuk melawan penderitaan itu, dia memutuskan untuk menjadi tahanan untuk membantu para tahanan lainnya. Namun sekarang dia udah gak peduli lagi. Di hari terakhir, sebelum mereka pindah lantai, Goreng seperti biasa memakan makanan anak yang secukupnya, tapi tidak untuk Imogwiri yang udah nggak nafsu makan. Dan tanpa mereka sadari, kalau itu adalah hari terakhir mereka untuk bisa makan enak. Karena ternyata esok harinya, mereka berpindah ke lantai yang sangat buruk, yaitu lantai 202. Begitu Goreng terbangun dari tidurnya, dia dikagetkan dengan sesuatu mengejutkan yang ternyata Imogwiri udah menghabisi hidupnya sendiri dengan melakukan hal yang gak terpikirkan. Alhasil Goreng kembali mengalami halusinasi, di mana dia bertemu dengan Trimagasi yang menyuruh Goreng untuk memakan Imogwiri, dan Imogwiri sendiri yang menyetujui Goreng untuk memakan tubuhnya. Karena itulah sebabnya dia melakukan hal yang gak terpikirkan. Ini membuat Goreng merasa gak tahan dengan apa yang ada di pikir ayahnya. Jadi dia terus melawan dari apa yang disuruh Trimagasi dan Imogwiri. Tapi pada akhirnya Goreng merasa gak tahan akan rasa laparnya. Dan akhirnya dia pun mau gak mau harus memakan Imogwiri. Beberapa waktu kemudian, Goreng terbangun di lantai yang bagus, yaitu lantai 6, di mana teman satu sel penjaranya adalah seorang pria bernama Bahrat. Menyadari mereka yang udah dekat dengan lantai paling atas, Baharap berencana untuk kabur dengan tali yang dia miliki dan meminta kedua tahanan di atas untuk membantunya. Ini disetujui kedua tahanan, jadi Baharap melempar tali untuk dipegang sama kedua tahanan agar dia bisa memanjati tali itu. Tapi ternyata dia dikhianati dengan tindakan salah satu tahanan yang mengalihkan pandangannya. Sehingga dia merosot ke bawah bersamaan dengan talinya yang jatuh ke lubang. Dan akhirnya dia pun gagal untuk kabur. Ketika jam tidur udah tiba, ada ide yang muncul di dalam pikirannya Goreng, yaitu kabur dari penjara dengan menggunakan meja yang melayang akan naik ke lantai paling atas dari lantai paling bawah, bertujuan untuk merusak mekanisme dari penjara vertikal ini yang dia benci. Pikirannya sempat diganggu dengan kemunculan Trimagasi dan Imogwiri dalam pandangannya, yang mengingatkan Goreng kalau sebulan lagi dia akan bebas. Namun pada akhirnya, dia tetap memilih untuk merusak mekanisme penjara ini dengan meminta bantuannya Baharat untuk turun bersama-sama. Selain berusaha untuk turun, mereka juga akan membagikan makanan dimulai dari lantai 51. Karena lantai 50 ke atas akan selalu mendapatkan makanan dan makan di esok hari. Jadi mereka memprioritaskan untuk membagikan makanan ke para tahanan di lantai 51 ke bawah dulu. Setelah rencananya siap, dimulailah perjuangan mereka untuk turun sambil menggunakan bagian besi dari ranjang sebagai senjata untuk menghalau para tahanan yang macam-macam.
Di lantai 7, Bharat bertemu dengan kedua tahanan yang pernah membantunya untuk naik ke lantai atas. Tapi ketika salah satu teman mau merebut makanan, Bharat terpaksa harus menghentikannya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan cara yang sama. Dan beberapa lantai kemudian, Bharat bertemu dengan teman seniornya yang mempunyai panggilan pria yang bijak dan suka memberikan nasihat-nasihat baik ke Bharat. Si pria bijak menyarankan Goreng dan Bharat untuk lebih bersikap baik-baik ketika meyakinkan para tahanan, namun jika mereka gak mau bekerja sama, baru Goreng dan Bharat menyerang mereka. Selain itu, si pria bijak berpikir kalau Goreng dan Bharat gak akan berhasil jika mereka cuma bawa badan aja, karena pengelola itu gak mempunyai hati nurani. Jadi harus ada sesuatu sebagai bentuk protes terhadap penjara vertikal ini. Si pria bijak menyarankan sebuah hidangan yang gampang dibawa sebagai pesan untuk protes, yaitu sebuah puding putih. Merasa yakin kalau hidangan itu akan membuat pengelola menjadi terkejut karena mereka pasti berpikir kalau makanan mereka akan selalu habis setiap saat di penjara. Berpikir itu masuk akal. Goreng dan Bharat pun mulai membawa puding dan mulai berbicara baik-baik dengan para tahanan tentang tujuannya. Tapi ketika ada tahanan yang gak mau bekerja sama, Goreng dan Bharat gak segan-segan untuk menghentikan mereka. Sampai ketika Goreng dan Bharat tiba di lantai 51 dan seterusnya, mereka mulai membagikan makanan ke para tahanan yang ada di sana. Namun ketika mereka tiba di lantai yang lebih dalam lagi, mereka melihat seorang tahanan yang udah habis hidupnya. Menduga Miharu yang pasti bangun di lantai ini dan menghabisi hidup tahanan itu. Bersamaan dengan itu, ternyata meja melayangnya gak mau berhenti. Jadi mereka bisa memastikan kalau meja melayang gak akan berhenti jika gak ada yang hidup. Beberapa lantai kemudian, mereka melihat Miharu yang lagi disiksa sama seorang tahanan berbadan besar. Dan dia pun langsung menusuk Miharu beberapa kali dengan pisau. Selain itu, ada tahanan lainnya yang mempunyai pedang. Oleh karena itu Goreng dan Bharat berusaha melawan kedua tahanan itu. Sampai akhirnya kedua tahanan itu pun habis. Tapi sayangnya Miharu udah habis hidupnya. Jadi sebelum Goreng bisa melakukan apa-apa, dia udah harus kembali ke meja melayang yang udah turun. Dalam kondisi terluka berat akibat keributan sebelumnya, mereka terus menuruni banyak lantai dan berpikir kalau mereka akan berhenti sekitar di bawah lantai 202. Namun ternyata meja melayangnya masih turun, dan masih turun terus sampai mereka tiba di lantai 250. Dan akhirnya meja melayang pun berhenti di lantai 333. Sebagai pertanda kalau ada orang yang masih hidup di lantai ini. Ternyata orang yang masih hidup itu adalah gadis kecil yang dicari-cari Miharu selama ini. Oleh karena itu Goreng dan Bharat mau menyelamatkan si gadis, tapi meja melayangnya keburu turun duluan. Dan ternyata di bawah sana udah gak ada apa-apa lagi. Sebagai pertanda kalau lantai 333 adalah lantai terakhirnya. Awalnya mereka mau melemparkan puding ke meja melayang. Namun setelah mereka menyadari kalau sel penjara ini gak menjadi panas ataupun dingin, mereka berkesempatan untuk menyelamatkan si gadis yang kelaparan. Awalnya mereka sempat ragu untuk membagikan puding yang menjadi simbol protes itu. Tapi setelah mereka merasa kasihan sama si gadis, mereka berubah pikiran. Alhasil, si gadis bisa makan anak juga di lantai terendah ini. Dan akhirnya Goreng serta Bharat pun merasa senang akan keputusan mereka. Beberapa waktu kemudian, meja melayang kembali ke lantai paling atas. Ketika Goreng dan kawan-kawan tertidur di lantai ini, sampai Goreng mengalami mimpi tentang Miharu yang menunjuk ke arah si gadis, dan Bharat yang memberitahu kalau hidangan puding itu bukan pesan yang sesungguhnya, melainkan si gadis. Ini dipercaya Goreng, tapi sebelum itu dia memeriksa Bharat dulu yang belum bangun. Namun sebenarnya dia bukan tertidur, melainkan udah meninggal gara-gara kehabisan darah dari luka parah yang dia dapatkan sebelumnya. Tapi Goreng dia menyerah. Jadi ketika meja melayang itu udah tiba, dia membawa si gadis untuk naik ke meja melayang. Dan meja melayang itu membawa mereka ke dasar lubang yang penuh dengan kegelapan. Supaya si gadis gak ketakutan, Goreng menenangkan si gadis dengan penuh kasih sayang. Sampai akhirnya mereka pun tiba juga di dasar
Setelah melihat lubang di atas seperti sebuah cahaya, Goreng mengalami halusinasi lagi dengan terima kasih yang berjalan ke arahnya, di mana dia memberitahu kalau perjalanan Goreng udah berakhir. Awalnya dia mau naik dengan si gadis, tapi terima kasih mengungkapkan kalau gadis itu memang dianggap sebagai pesan, namun dia nggak butuh seorang pembawa, jadi Goreng nggak perlu naik bersamanya. Ini bisa dimengerti dia, oleh karena itu dia memutuskan untuk turun dari meja melayang, dan akhirnya dia dan terima kasih pergi menuju ke kegelapan. Film diakhiri dengan Goreng yang melihat si gadis untuk terakhir kalinya, dan akhirnya dia pun naik ke lantai yang paling atas, berharap pengelola bisa mendapatkan pesannya bro. Dan twist ending, film ini bersifat open ending. Jadi lo bisa berimajinasi untuk menciptakan akhir kisahnya sendiri sesuai keinginannya. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.